Ya, oke, silakan Bapak Ibu. Baik. Wih, ini kenceng sekali ini mic-nya ya. Gimana, apa kabar Mitra Keling ini? Sehat, sukses. Mana yang lainnya ini? Kok sholat hampir 1 jam lebih? Sholat apaan? Mungkin tahajud sekali ya? Bukannya jam 2 malam nanti tahajud. Bukan, mungkin produk udah dibagi belum? Sudah. Nah itu akhirnya harusnya jangan dibagi, nanti baginya. Gimana? Ya salah lah pasti. Gimana nggak salah? Produk dibagi ya pulang dia. Iya, maunya selesai acara, baru bagi. Nah. Strategi. Oh, nggak ada yang pulang? Oh, memang segini aja. Berarti yang nggak datang nggak terus produk ya? Iya, jangan dikasih yang nggak datang ya. Baik, jadi kebetulan ya, artinya gini loh. Ini contoh ya. Dengan kemarin ramenya seperti itu, hari ini berkurang, betul ya? Nanti ketika ada pertemuan lagi semakin habis. Akhirnya apa? Pembicaranya sendiri yang datang, yang lain nggak ada. Ini tandanya apa? Tandanya bahwa Anda belum maksimal untuk mau melakukan yang lebih. Jujur aja, saya ketika awal jalankan Keling itu enakan mana dulu sama sekarang? Kok tahu? Sekarang sudah ada brands di sini, betul ya? Dulu saya nggak ada, saya tanya Pak Anto tuh, datang ke Makassar, tentengan saya klorofil bawa 10 box itu. Yang isi 24 tuh loh. Bawa ke sini, belum produk lainnya dan sebagainya. Sampai ke Pare-Pare. Tahu nggak ke Pare-Pare? Kan naik bus ke sana kan? Naik bus di tengah jalan, tahu-tahu busnya kebakar. Serius ini? Ini sama kamu ya? Sama Pak Karta? Iya, sama Pak Karta. Udah gitu, ya? Iya, waktu ke Pare-Pare kan? Ceritanya kan naik Damri waktu itu, betul. Loh, O-nya kok kayaknya sedih banget gitu ya. Coba bayangin, jaringan saya belum banyak waktu di Makassar. Naik Damri saya, karena mau murah kan. Kan saya waktu itu baru mulai juga, Bu. Nah, itu kan. Ya, kalau di laki-laki kan ada 3 kan. Yang pertama pandangan hidup dulu. Nah, yang kedua pegangan hidup dulu. Yang kedua. Yang ketiga, sudah berjuang nggak hidup-hidup? Nggak ada begitu juga. Jadi jangan terlalu serius lah ya. Soalnya kalau terlalu serius, teman saya tuh serius saja. Meninggal dia kemarin coba. Jadi udah bercanda-bercanda tapi bonus masuk gitu loh. Saya ini sekarang udah 64 tahun. April besok ini kan? Ya, sekarang April ya? Iya. Tanggal 28 besok. Iya, nanti datang Jakarta kita makan malam ya. Jadi 64 tahun. Tetapi apa yang menjadikan perubahan saya? Anda tahu nggak? 64, gaya pakainya beda nggak? Semalam baru cerita masalah kaos ini. Keren nggak kaosnya? Keren ya? Harganya juga keren. Lah ya, kenapa saya bisa seperti ini? Inilah yang saya cari ketika saya muda. Kalau bersamaan dengan Ibu Ani, berarti ada tanda tanya ini. Ada apa dengan Ibu Ani ini tidak seperti Pak Santos? Itulah bedanya. Oh iya. Makanya sebentar saya mau cerita. Apa sih yang menjadikan saya hari ini seperti ini? Yang pertama, saya hidup dari keluarga yang sederhana. Saudara saya 12, saya anak nomor 7. Nomor 1 disayang-sayang. Yang terakhir dimanja-manja. Yang tengah, kan ibu saya gendong adik saya dong. Masih ada 5 lagi. Suruh mandi saya itu langsung, ayo mandi sampai gak sempet.
Nggak sampai pakai tangan coba. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya karena keluarga sederhana. Akhirnya saya SMA dari Surabaya pindah ke Jakarta kelas 3 SMA. Saya ikut tante. Untuk apa? Untuk bisa biayain saya. Kelas 2 SMA papa saya meninggal. Coba bayangin, kakak saya masih muda-muda, belum bisa cari duit pun untuk kehidupan sendiri. Mama tidak ada penghasilan. Terus mau apa? Nggak, Anda kok kayaknya mau nantangin begini gayanya. Oh, nunggu saya cerita ya, tapi mau nantang gitu. Ternyata apa Bapak Ibu? Itu yang menjadikan saya harus bangkit untuk merubah hidup saya. Saya nggak bisa tergantung dengan keluarga. Kenapa? Karena keadaan. Kalau Anda masih mending, betul ya? Orang tua punya sawah, punya kebun, hutang juga banyak. Nggak akan diangkat dulu, habis gitu dibanting. Jadi nggak terlalu berjuang, nggak masalah. Terus kalau ke Keling main-main aja. Dan ini yang terjadi di antara teman-teman tuh banyak yang melakukan seperti itu. Saya tidak mau terjadi itu. Akhirnya ketika saya dipertemukan dengan Keling pada saat itu, saya berdoa malam. Saya minta sama Tuhan, layak nggak untuk saya lakukan? Akhirnya ada jawaban. Tahu-tahu besoknya Pak Rasi telepon saya. Oh, ini tanda-tanda bahwa saya harus jalankan. Akhirnya dari situlah saya sering ketemu Pak Rasi. Dari pernyataan bahwa saya mau menjalankan itu, saya sudah tidak mau berpaling dengan yang lain. Kenapa? Karena saya punya latar belakang kemarin adalah melakukan apa? Money game. Dan itu terjadi. Ini sama Ani waktu itu. Di Promil. Bareng-bareng kita. Ke Polda tiap hari kita. Betul. Saya bawa sama mobil saya Soluna. Saya punya 2 Soluna. Satu dipakai istri, satu saya pakai. Yang saya pakai begini nih. Bukan power window masih. Dan ini nyata, bukannya saya bohong-bohong. Betul, Ani? Ke Polda kita. Selalu hampir tiap hari. Kenapa? Karena bandarnya saya pegang orang Malaysia. Disitulah doa saya dijawab. Akhirnya saya dipertemukan Keling. Oh, ini ternyata. Namanya orang sudah komitmen, mau melakukan, kira-kira mulus atau banyak hambatan? Bukan hanya tantangan, telepon masuk, Mian, ada yang baru loh, baru datang katanya, datang nggak kira-kira saya? Akhirnya saya nggak, ini adalah godaan saya. Saya tidak mau datang dan saya tidak temuin teman-teman saya yang di money game itu tadi. Kenapa? Kalau saya ketemu lagi, saya terjerat lagi di sana. Dan ketika saya terjerat, saya susah untuk melepaskannya. Seolah-olah bahwa kita merupakan top leader yang bisa dikasih fasilitas lah apa segala. Tapi udahannya apa? Uang orang kita, kenalan kita, teman kita dibawa lari. Dan ini yang akan terjadi di yang akan datang ini. Akan marak. Manikim datang di kota Makassar ini. Kenapa? Karena Makassar adalah orang yang terlalu berani untuk bermain manikim. Betul tidak? Betul. Akhirnya kesannya, wow. Dan saya ketika sebelum Promil kan saya web lah apa dan sebagainya kan. Dapat duit saya kesannya, betul ya? Akhirnya apa? Duit jin dimakan setan. Akhirnya tidak ada, semuanya sirna. Bahkan yang saya kemarin cerita, apapun yang kita sudah lakukan dan menyusahkan orang banyak, itu harus dibayar. Bayangin, saya sudah bertobat, saya sudah benar, saya melakukan. Ya maaf ya, bukan saya mau riak. Karena saya Kristen, saya melakukan perpuluhan dan sebagainya. Saya bangun gereja di mana-mana. Tetapi apa yang terjadi? 54 M kemarin hilang. Kan saya cerita kemarin, betul? Ke Indosuria itu. Padahal perusahaannya benar, sudah puluhan tahun. Total yang ditipu sama Indosuria berapa Anda tahu?
106 triliun. Jadi uang saya 54 itu tidak ada artinya buat dia. Dia bayar polisi apa semua mungkin lebih dari itu. Ini apa korelasinya? Bahwa hutang harus dibayar. Saya nggak tahu siapa yang main money game atau yang enggak. Dan saya nggak mau tahu. Tetapi pengalaman saya ini merupakan satu keputusan Anda untuk Anda mulai sekarang. Doa. Tahajudkan malam ini. Untuk apa? Supaya Tuhan berikan kelancaran. Tetapi semuanya itu akan terjadi ketika memang kita mau berkomitmen. Tapi kalau Anda main-main, nggak akan selesai hidupmu. Masalah pun demi masalah akan datang. Banyak teman-teman kita yang main money game. Ada aja masalahnya. Nggak tahu keluarganya, anaknya, ponakannya, orang tuanya. Bermasalah semuanya. Betul tidak? Anda rasakan. Jangan bilang saya yang melakukan. Jangan. Katakan, ini gua bener. Mau Anda, orang yang Anda cintai hilang? Saya tanya sekarang, mau nggak kira-kira? Pasti nggak mau. Tapi how come you can to make the decision? Bagaimana kita harus membuat satu keputusan itu tadi? Tidak mudah memang. Tetapi Anda kalau sudah mau melakukan, oh keren. Percaya. Apa yang terjadi? Coba bayangin. Ini dampaknya nih loh. Kaos ini merupakan merupakan dendam saya untuk merubah hidup. Rumah saya itu merupakan dendam saya untuk saya harus lebih baik. Karena saya dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Saya yakin Anda semua punya impian untuk mau merubah hidup, betul. Tetapi godaan demi godaan selalu datang. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti yang tadi itu. Ngelihat, oh ini pasti nawarkan money game. Nggak usah diangkat. Kalau enggak, kalau mau tahu caranya yang lebih exactly, lebih pasti lagi, tuker nomor teleponmu. Supaya dia tidak bisa nelpon kita. Paham ya maksudnya ya? Daripada godaan terus. Terus, orang yang kita prospek saja yang kita hubungi. Bilang, ini nomor saya yang baru. Sementara itu nomor nggak usah diganti. Disimpan saja. Nanti 6 bulan lagi baru dipakai. Paham maksud saya? Untuk apa sih? Supaya kita tidak perlu energi untuk menghindar daripada teman kita. Tetapi niatku itu, saya yakin, Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupmu. Dan itu yang terjadi dengan saya. Ketika saya sudah mau menolak dan saya tidak mau dipanggil teman-teman money game semuanya, apa yang terjadi? Ada aja jalannya. Tahu-tahu ketemu orang join, ketemu orang join, ketemu setan nolak. Ya setan. Ini terjadi. Percaya nggak Anda? Dan itu yang ada di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Makanya tolong kepada Anda, Bapak Ibu. Apapun yang sudah Anda lakukan hari ini, nggak usah dipikirkan lagi. Mohon ampun, biar Tuhan memberikan kelancaran kita. Ya, saya yakin kok. Apalagi Tuhan kita adalah Tuhan pengampun. Betul? Saya percaya itu. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Proses dari sanalah saya berjuang dengan Keling ini. Saya siapkan diri saya, mental. Daripada Anda berpikir bagaimana saya menghindar mereka, kan capek jadinya. Akhirnya nggak fokus kepada apa yang menjadikan pertumbuhan di Kelingnya nanti. Tetapi kalau fokus Anda untuk pertumbuhan di Keling, untuk merubah hidup yang benar, ya sudah, caranya itu tadi. Padamkan nomor, ganti yang baru, hubungin orang yang memang layak untuk kita hubungi supaya tidak mengganggu. Kalau memang iman kita tidak kuat. Daripada tergoda. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Nah, proses dari berjalan radilah yang menjadikan kekuatan itu ada. Dari hasil yang nyata ini Bapak Ibu. Sementara ini saya tanya, ke depan ini ekonomi lebih baik apa lebih susah? Terus kalau Anda nggak betul-betul mau melakukan, karena nanti godaanmu lebih besar.
mau bertobat, tahu-tahu ada telepon atau ada ketemu temen nawarin money game lagi, capek udah. Jelas-jelas kayak Keling ini ada gedungnya, jelas-jelas merubah banyak orang kan. Coba bayangin, rata-rata leader kalau datang ke satu kota itu paling 2 hari aja. Datang hari ini, besok acara, lusa pulang, betul ya? Saya tahu-tahu bisa extend Seninnya. Saya bilang sama Pak Andi, saya balik Selasa. Karena saya mau lebih dekat lagi dengan teman-teman yang komitmen. Makanya Anda bersyukur hari ini. Ayo, sama-sama kita bantu. Niatmu pasti Tuhan dengar. Niatmu pasti Tuhan rubahkan dan mudahkan. Ya. Tapi kalau ini Anda nggak lakukan benar-benar, percuma. Yaitu yang dibilang pertobatan yang sia-sia itu tadi. Tapi kalau tobat, ya istilahnya tobat nasuha. Kalau Anda lakukan benar-benar dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti dipertemukan dengan yang baik. Ya, kan ada di firman kan sudah dijelaskan kan, orang baik pasti ketemu orang, paham ya? Kalau orang jahat pasti dipertemukan dengan orang jahat. Akhirnya apa? Nggak ada habisnya. Makanya saya ketika telepon Ani, ini teman lama kan, dan saya tanya dia, bener kamu mau berubah? Mau saya, betul-betul. Kalau mau berubah, ayo, saya pegang kamu. Dan saya akan backup dengan saya mau sering datang ke Makassar. Makanya saya buktikan kan, bahkan bulan depan tanggal berapa itu? 10. Tanggal 10, saya datang lagi ke sini. Tapi usahakan kalau bisa lebih ramai dari kemarin. Iya, karena semakin banyak orang, kan ini probability kan? Kan tidak semua orang yang kita undang. Pasti kita menganut kepada hukum Pareto. Tubuh kita 100%. Dalam tubuh ini terdapat apa? Rongga dan air, cairan, betul ya? Benda padatnya berapa persen? 20% aja. Jadi kalau membawa 10 orang yang join berapa? Alhamdulillah ada 2 juga. Malah ada 10 di bawah 10 juga nolak. Itulah jabaran kita. Saya sering begitu, ngundang banyak. Nggak ada yang join. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Tidak. Tetapi dari wujud itulah menjadikan saya harus berpikir, bagaimana caranya supaya orang itu join. Akhirnya apa? Sebelum orang saya undang ke pertemuan, ya, sebelum saya undang orang ke pertemuan, saya deketin dulu ke rumahnya. Saya datengin berulang-ulang sampai ada hubungan emosionalnya dulu. Paham maksudnya? Kalau Anda sudah punya hubungan emosional, saya dengar beliau ini sering ikut sama Pak Anto katanya. Betul? Itu menjalin hubungan emosi. Nah, jangan hubungan kita ini kita putuskan, kita ceraikan hanya sekedar ingin untuk kembali atau melakukan hal-hal yang lama lagi. Coba kalau hubungan emosi terjalin, orang yang kita datengin, respect nggak dia? Kalau sudah respect, dia membuka diri, akhirnya mau nggak? Masalah uang itu gampang, nomor sekian, betul? Tapi yang penting ada satu chemistry ini tadi loh. Betul ya? Jelas kok di marketing plan Keling. Berapa kali Anda investasi? Sekali saja seumur hidup kan? Paham? Kalau nekat, seperti yang Pak Anto cerita kemarin, kalau perlu, hutang kayak apa kayak misalnya, bisa aja kok. Saya memulai dulu di MLM, nggak ada duit saya juga. Pernah saya sampai aduh udah habis-habisan. Mobil saya jual apa semuanya. Makanya tolong Bapak Ibu, kesempatan kita nggak ada yang kedua kali. Ini adalah terakhir kali buat Anda.
Tetapi kalau Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini, keren banget. Makanya nanti Pak Anto juga akan memprogramkan lebih banyak akan dilakukan training-training dan jadwal di branch ini. Siap ya? Siap. Iya. Nanti Anda akan diketawain sama teman-temanmu yang di Kelurahan Lama. Sekarang dia di Keling. Kayak saya dulu. Santoso. Lihat no dia di Keling. Darah-darah. Tak cariin darahnya. Kok nggak ada. Yang ada bonusnya keluar terus. Itu akan terjadi nanti. Ayo taruhan kalau tidak percaya. Tapi jangan malu. Nggak apa-apa. Hari ini kita ditertawakan. Tetapi besok bukan kita mentertawakan. Kita prihatin melihat mereka. Itulah momen Anda bisa membawa mereka. Makanya hari ini saya datang kepada Anda ini. Bukannya kita mentertawakan Anda. Ayo saya rangkul kok. Paham ya? Sampai saya sediakan satu hari ini. Untuk saya bisa bersilaturahmi, berkomunikasi untuk hari ini. Tujuannya apa? Ya untuk menguatkan Anda ini loh. Tapi kalau Anda tidak mau dikuatkan, ya sekarepmu sana. Loh ya iya toh. Mau ngapain lagi saya? Saudara bukan? Betul. Tetapi kalau Anda mau berubah, oh keren. Siap. Saya, Pak Anto, Bu Ani, dan yang lain-lain, Pak Ronald juga siap untuk membimbing Anda. Ya. Nggak ada cara lain kok. Coba, ekonomi sulit. Tahu-tahu ada yang baru nih datang dari Malaysia misalnya kan, atau dari manalah datang. Ini bagus begini. Akhirnya orang tertarik kan, join lagi dari uang yang tiada. Setelah dia join, tahu-tahu hilang perusahaannya. Terus gimana? Kualat nggak kita? Dan Anda harus membayar itu. Padahal ekonomi lagi sulit loh. Tapi ekonomi sulit, Anda bawa ke Keling. Lari nggak perusahaannya? Saya sudah 23 tahun di Keling ini. Dari tahun 2002. Salah nggak kira-kira saya? Paham ya? Makanya kalau sampai Anda lambat pertumbuhannya, jangan lari. Tapi konsultasikan langsung kepada Pak Anto. Konsultasikan kepada Bu Ani. Gimana? Apa solusinya? Apa problemnya? Supaya Anda bisa bercerita. Paham ya? Tapi jangan terus Anda lari ngilang. Oh, Anda yang kualat nanti. Siapa dia yang seperti itu? Tahu? Siapa? Tahu nggak siapa yang lari dari saya dulu? Nah, yang ketawanya kenceng tuh tadi. Makanya ibu tadi tanya, kenapa kok Ani tidak seperti saya? Lari dia Bu hilang. Saya kualat, ya saya kesaksian. Saya nggak mau ngomong dia kualat, biar dia ngaku sendiri. Oh ya, maju sini. Oke. Pesannya ya, saya ingat sekali tuh Pak. Di Palu waktu itu, Ani ganti tuh nomor handphone. Saya tidak ganti, dan itu memang terjadi. Godaan datang. Dan itu saya selalu bicarakan dari dulu. Kalau saya memang nggak ganti. Tetapi saya melihat, oh ini pasti money game. Saya nggak angkat. Ini, apa yang saya ucapkan adalah yang saya lakukan. Paham nggak? Kecuali iman kuat. Imron yang nggak kuat. Paham maksud saya ya? Jadi seperti tanya Bu Ani ini, itu yang saya lakukan dulu. Saya bilang dia, sudah jangan diangkat, sudah ini. Ganti nomormu kalau kamu nggak kuat. Nggak ganti juga. Akhirnya dia yang hilang. Ya nggak apa-apa. Karena gini loh ya, Anda dengan leader Keling ini kayak saya, Pak Anto lah contoh, yang sudah tersistem. Hilang satu, tumbuh 1000. Hati-hati. Makanya jangan menghilang. Ada masalah, konsultasikan. Mau hidup kita berkekeluargaan kok. Paham ya?
Makanya kalau ada saya, itu deketin saya. Saya makan, kita makan bareng. Saya puasa, kan nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin puasa. Setiap ketemu puasa, betul ya? Nah, cari saya. Ada masalah ke Polda. Ya jangan ke saya lah kalau masalah. Ya paham ya? Artinya di sini loh, saya ingin betul-betul komitmen Anda ini Anda lakukan. Bukan hanya hari ini, bukan minggu ini, tapi long, forever, sampai Anda betul-betul, maaf ya, ketika nanti Anda sukses, dan ketika Anda di panggung, Anda menangis membawa anak istri, oh hati saya tercabik-cabik. Paham? Saya bukan menangis dengan kesedihan, tapi saya bangga bahwa apa yang menjadikan statement saya hari ini bisa merubah banyak orang yang telah merubah dirinya menjadi lebih baik. Itu. Multi level ini banyak cara. Ada orang ngomong hanya mulut aja. Tapi kalau orang ngomong pakai hati, itu beda. Paham maksud saya ya? Serius ini. Coba Anda rasakan ketika Anda ke perusahaan-perusahaan Manikim, ada nggak pakai hati? Nggak ada. Ngelihat orang, dia sudah ngasap pisau. Maunya nyembleng. Nggak ada ampun. Betul itu. Terjadi enggak? Rata-rata begitu kalau di Manikim. Kenapa? Karena memang kita dibantu, dibuat untuk serakah. Apalagi kalau perusahaan sudah mengeluarkan promo. Wah, ngambil sekian. Dapat sepeda motor, dapat mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Itu hati-hati. Itu tanda-tanda bahwa itu kayak orang kalau mau meninggal kan seger 2 hari, 3 hari, betul ya? Udahnya meninggal lusanya. Loh, terjadi enggak itu? Ya sama itu tadi. Ketika perusahaan itu mau mati, apa? Wah, diberikan macam-macam. Akhirnya orang berbondong-bondong pada mengeluarkan duitnya. Tabungannya diambil semuanya. Sampai rumahnya digadeh. Mobilnya digadeh. Disetorkan uangnya. Udahnya apa? Wabillahi taufik wa hidayah. Terjadi enggak? Bukan, ayo coba. Terjadi enggak, Bu? Itu yang terjadi. Makanya jangan seneng-seneng ketika ada promo. Ya tanda-tanda mau innalillahi itu tadi. Minggat tahu-tahu. Kan kasihan coba. Kayak saya kena 54 M itu. Kalau Anda hari ini kena berapa juta dibandingkan dengan saya, ngerti maksudnya ya? Saya waktu itu mau shock juga, bayangin. Tapi tak pikir lagi, oh enggak lah. Ngapain aku mesti stres? Itu yang harus saya bayar. Makanya tolong kepada Anda Bapak Ibu, jangan dianggapnya bahwa apa yang Anda lakukan ini semuanya itu tidak harus dibayar. Salah. Oh, kameranya di situ ya. Nggak taunya saya maju. Pahami maksud saya Bapak Ibu ya. Ayo sama-sama. Ya, nggak ada. Kita nggak punya waktu lagi untuk bermain-main. Ya. Bagaimana anak istri kita? Bagaimana orang tua kita? Saya yakin Anda tidak mau. Tidak rela kalau sampai mereka terbengkalai. Banyak contohnya kok. Saya cerita kemarin sama Pak Anto. Ujian itu bukan saat kita lagi tidak ada. Tetapi saat kita diberikan berkat juga, itu ujiannya lebih besar enggak? Lebih besar enggak? Malah di sana ujiannya. Kayak saya gini. Coba kalau iman saya nggak kuat. Apa nggak banyak yang godain saya? Lihat nih ngakeng-ngakeng gini kan.
Tapi gayanya masih trendy begini. Coba, kalau iman saya nggak kuat, member-member ada ibu-ibu datang ke kamar saya, coba. Iya kan ada niatnya. Kalau cuma datang nggak apa-apa, nggak maksudnya ada. Dan ini terjadi. Cantik lagi. Glowing lagi, dia habis pakai black gem toh. Gimana kira-kira? Oke? Ya. Jadi tolong, apa yang menjadikan keyakinanmu hari ini? Nyatakan. Sampai kapanpun saya tidak akan menyerah sebelum saya mencapai keberhasilan tadi. Dan itu yang saya lakukan. Tentunya kaidah-kaidah di dalam hidup harus dilakukan. Apa sih kaidahnya? Ya kalau muslim kan minimal 2,5%. Lakukan itu. Datang berkat sedikit, Tuhan menguji kita. Apa yang telah dicanangkan dilakukan enggak? Padahal nggak cukup nih buat hidup. Tapi itulah bentuk keimanan ketika Anda lakukan dan Anda berikan, tahu-tahu rezeki lebih akan datang yang nggak kita sangka-sangka. Kira-kira saya tanya Anda ya, Anda lagi pas-pasan nih, tapi mau menyisihkan 2,5%-nya. Itu niat kan? Keren nggak? Lagi pas-pasan melakukan. Apalagi berlebih. Lagi pas-pasan mengeluh, Tuhan nggak mungkin saya 2,5%-nya. Nanti ketika Tuhan berikan yang lebih, saya akan melakukan. Apa yang terjadi? Ketika dikasih lebih, Tuhan, saya utang dulu ya. Karena saya mau bayar ini, masih mobilnya belum ini. Makanya prioritaskan. Nah, saya punya manajemen keuangan yang terpisah. Jadi ketika bonus masuk, itu istri saya yang mengelola. 10%-nya sudah disisihkan. Karena saya Kristen. Kalau Kristen kan 10% perpuluhannya, toh disisihkan 10%-nya. Dan di situ saya mencari gereja-gereja di daerah yang terpencil, yang di ini. Ada masjid-masjid juga yang lagi bangun. Iya, kirim. Dan saya nggak pernah datang. Caranya apa? Saya suruh ngerekam. Hari ini tanggal berapa nih? 14. Ah, hari ini tanggal 14 bulan 4 tahun 2025. Video ini saya rekam. Nah, dia rekam tuh. Jadi kan nyata kan? Ini bentuknya. Kalau enggak saya mesti datang ke kota itu untuk mau nyumbang. Kan nggak mungkin. Paham ya maksud saya? Saya nggak bukannya riak nih. Nah itulah kaidah-kaidah yang seperti ini lakukan. Supaya apa? Apa yang tidak terpikirkan, malah itu menjadi kenyataannya nanti. Dan kemudahan-kemudahan itu terjadi. Mungkin hari ini kita sama-sama punya masalah, betul. Kesulitan dalam keuangan. Ayo, canangkan dalam hati Anda. Ya, mulai besok saya akan lakukan 2,5% saya. Mulai besok saya akan lakukan 10% saya. Walaupun yang terkecil. Untuk apa? Itu untuk membersihkan apa yang menjadi kekotoran-kekotoran kita. Siap? Siap. Siap? Siap. Ya, percaya. Kalau Anda sudah melakukan hal itu, ditambah lagi kalau muslim sholat 5 waktu, keren nggak? Wih. Ini loh, pembersihan diri itu di situ. Terus apa lagi? Karakter. Suka culas dengan orang, bersihkan supaya kita nggak culas. Suka ngomongin orang, tahan supaya kita nggak ngomong.
Ngomong seperlunya saja yang diperlukan. Kalau ngomong berlebih, kira-kira bukan menyakitkan, orang ini jadi nggak betah. Itu juga bisa. Jadi secukupnya. Artinya apa? Itulah pembenahan diri kita. Bukan hanya sekedar bicara uang dan bisnis. Tetapi apa? Korelasi kontrol kepada diri. Maaf ya, saya bukannya hebat, saya bukannya terbersih, saya bukannya tersuci. Tidak, saya banyak dosa. Dengan saya hari ini bicara seperti ini, sebetulnya ini bukan buat Anda. Maaf. Untuk siapa? Untuk diri saya sebetulnya. Penguatan untuk saya lakukan lebih. Bahwa apa yang menjadikan omongan saya betul-betul harus saya lakukan. Tetapi kalau Anda tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan, tidak ada masalah. Apalagi duduk di paling belakang misalnya. Yang dilihat handphone bukan dengerin. Ya sudah, percuma dia duduk di sini juga. Kesannya orangnya di ruangan ini. Duduk paling belakang tapi handphone dipelototin. Ya sama aja bohong. Ayo duduk depan sini, Sukri. Saya ini kalau nembak paling enak kan, cetas gitu kan, sambil bercanda toh. Iyalah, bukan. Artinya gini, Ibu, maaf ya Bu ya. Anda sudah menjadi bagian dari diri saya hari ini. Apalagi Anda menyatakan bahwa saya akan komit dengan Kelly. Apakah nggak jadi kebagian dari saya, Bu? Terus ternyata Anda nggak sukses. Belum lah maksudnya. Sedih nggak kira-kira, Bu? Paham maksud saya ya? Itu loh bagian ini loh yang saya ini. Tetapi bagaimana tidak sukses? Karena tidak ada perubahan diri kita untuk menjadi lebih baik. Nggak mungkin. Gaya-gaya lama kita selalu kita bawa. Di dalam pemikiran kita selalu mengeluh. Apakah itu merubah hidup kita? Dan itu memperparah kita. Makanya proses untuk pembenahan diri itu, saya ngomong banyak pun tentang Keling, percuma. Yang penting apa? Pikiran, hati, dan itu yang penting. Kalau itu benar, tiga ini benar, ngomong nggak usah ngomong Keling pun, Anda sudah mencuat. Ngeri nggak? Nggak, hari ini saya cerita ini sudah bicara kolbu ini. Saya kemarin udah ketemu AA Jim kan, kamu bicara kolbu di Makassar, kata, oh siap. Percuma saya bicara Keling juga. Lah iya kan, AA Jim kan zaman kolbu. Maaf ya, saya walaupun Kristen, maaf ya. Kalau ada ceramah Mama Dede kayak, kalau dulu Jaunuddin MZ itu, wih paling senang saya dengar. Betul. Artinya apa? Saya ini tidak menutup diri walaupun saya Kristen. Tapi kalau itu sesuatu yang baik untuk diri saya, kenapa enggak? Dan itu saya bawa sampai hari ini walaupun usia saya sudah 64 tahun. Paham ya? Jadi jangan menutup diri. Kenapa? Sama kok kita ini. Yang penting tujuannya siapa? Ya Allah SWT. Sama kan? Cuman membedakan caranya saja. Sudah. Tapi dasar awalnya kan sama, kita vertikal ke atas. Nah itu. Mantap nggak hari ini? Mantap. Daripada saya cerita Keling juga nggak masuk Anda. Lo betul nggak? Yang penting tak benahin aja dirimu dulu, hatimu, pikiranmu, baru tindakannya. Nah bulan depan saya kesini kita bicara lebih tentang Keling. Yes, setuju. Mantap toh? Mantap. Makanya saya bilang Mbak Uci kan, cari ruangan yang lebih gede bulan depan, supaya tambah rame lagi. Dan saya yakin itu, karena Anda sudah lihat daripada pandangan, maaf, apalagi bapak kita ini.
Cara memandangnya kalau saya bisa diterkam ini. Udah ganas ini, udah mau terbang aja. Serius ini, saya lihat Anda ini artinya apa? Ada harapan untuk mau berubah hidup. Itu loh yang saya harapkan Anda. Dan itu keren banget. Paham ya? Jarang kok terjadi seperti itu. Niat itu kalau sudah ada, ngeri nggak Pak? Hah? Nggak ada yang bisa menahan Anda. Betul, saya yakin itu. Nah, baru nanti saya bicara Keling dengan Pak Anton nanti bagaimana strategi berikutnya yang memungkinkan untuk Anda lebih percepatan tadi. Jujur aja, pola lama di Keling dengan plan A, plan B itu, kalau Anda diterapkan itu, mungkin Anda sudah wabillahi taufik wa hidayah. Maaf nih. Makanya dengan ada binary ini, simpel sekali kok. Baru jalan bulan ke-5, Pak Irwansyah itu sudah terima 600 juta. Coba, padahal dia di bawah saya upline-nya loh. Paham? Saya kalau saya qualified mungkin baru 300 ini kalau saya mau. Tapi saya nggak mau ngambil yang 300. Dan saya nggak mau ngambil yang 600, saya mau ngambil yang 1,5 M nanti. Ya 1.500. Paham maksud saya ya? Ini loh enaknya binary. Makanya tolong kepada Anda Bapak Ibu, ayo cepat lakukan yang maksimal. Artinya benarin dulu pemikiran kita. Bersihkan hati kita dulu. Niat kita ada, baru lakukan bersama-sama. Bukan sendiri Anda, sama saya, sama Pak Anton nanti. Siap? Siap! Ya? Coba. Nah, dari kemarin saya sudah bilang ke Anda kan, bahwa kalau memang bisa yang maksimal, lakukan yang maksimal. Kalau bisa 3, ngapain 1, titik. Pak, 1 aja saya setengah mati, apalagi 3, ya itu urusanmu. Iya toh? Doalah. Mohon sama Tuhan. Tetapi kalau meminta saja, berdoa saja tanpa berusaha, Tuhan kasih enggak? Enggak akan. Banyak cara kok. Sampai tadi ada yang bilang, Pak, saya memulai Keling, saya gadekan, saya pinjem, saya hutang. Saya bilang, lakukan. Sebatas kamu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena sesuatu yang kamu lakukan dan kamu tidak selesaikan, ya Tuhan marah nanti. Bukan kamu lebih baik, tapi lebih susah. Tapi niat, baru niat saja untuk mau bayar. Tuhan sudah mudahkan jalan kita. Ingat itu Bapak Ibu. Makanya maaf, kalau Anda masih punya sangkutan-sangkutan dengan orang, niatkan untuk mau menyelesaikan. Keren itu. Ya. Tapi kalau nggak ada niat dan masa bodoh, semakin dipersulit hidup kita. Ya. Mantap ya hari ini. Iyalah, saya cerita marketing plan pun percuma. Sebetulnya saya mengharapkan Pak Sukri itu pindah depan sini loh. Pak Sukri mana? Mana Pak Sukri itu? Sini Pak Sukri. Oh ada di belakang. Saya pikir nggak datang tadi. Sini loh bro, enak. Habis makanan. Habis makan gondrong apa ya? Yose. Pak Sukri ini yang menjadi penguat saya untuk saya selalu datang Makassar pada saat itu. Serius ini. Dia tinggal di Parepare waktu itu. Dia buka toko fotokopi. Betul Pak Sukri? Dan dia waktu itu kehidupannya nggak perlu Keling pun nggak ada masalah. Sudah punya berapa mesin waktu itu? 10 mesin. Terus akhirnya saya rubah pola pikirnya. Ayo lakukan dengan ini. Akhirnya berjalanlah waktu. Bertumbuhlah dia di Keling. Ditinggalkan semuanya itu. Terus saya tanya Bapak Ibu, dengan banyaknya leader-leader melakukan komitmen,
saya merasa terikat nggak? Lebih terikat lagi. Tapi kalau Anda hilang nih, saya nggak ada ikatan, nggak ada masalah. Tetapi dengan saya berbicara hari ini sekarang ini saya bicara, akhirnya Anda membuat satu komitmen, mengikat saya enggak? Makanya bulan depan saya kembali lagi. Bulan berikutnya saya datang lagi ke sini. Ini loh. Jangan anggap pikir bahwa Anda mau komit, terus saya mau seenaknya. Berarti itu tidak koneksi. Jaringan saya hanya Makassar. Satu Indonesia loh di bawah saya. Tapi kenapa saya sudah diikat sama Makassar terus tiap bulan? Kenapa? Ya karena komitmen-komitmen Anda ini loh. Jangan dibilang saya duduk di belakang kemarin terus gak merhatikan satu dengan yang lain. Saya di depan aja kelihatan, yang di belakang ngapain tadi. Apalagi saya duduk di belakang. Ya enggak, saya ini sudah kayak keluarga. Oh iya. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya. Ayolah. Nggak ada kesempatan lain Bapak Ibu, maaf. Ya. Yang Anda ingat bukan apa-apa. Ingat anak kita. Apalagi kalau anak Anda masih kecil-kecil. Tapi ketika kalau anak Anda sudah besar, ingatlah orang tua Anda. Dia mengharapkan untuk Anda bisa memberikan, ya minimal membantulah, meringankan keluarga. Tapi kalau bisa, malah mensejahterakan keluarga kita. Top. Dan saya yakin, pasti bisa. Kalau Anda niat, pasti bisa. Nggak ada cara lain kok. Masih mau ngorek-ngorek di luar sana. Masih mau mencari. Maaf, hari ini Anda ikut di ruangan ini. Itu adalah doa Anda, doa istri Anda, doa orang tua Anda. Maka dipertemukan dengan saya ini. Kalau sampai mencari lagi, berarti memang Anda lagi jalanin karma. Maaf. Mau apa lagi? Karena dengan Anda mencari, itu sudah melemahkan hati Anda. Tapi kalau hati Anda sudah lemah, akhirnya Anda nanti akan tersingkirkan. Betul tidak? Kuatkan. Seperti saya memulai dulu di Keling. Jangan dibilang, saya memulai dengan uang kelebihan saya. Maaf, hutang saya di bank itu ada 800 juta. 23 tahun yang lalu, 800 juta itu gede apa kecil? Gede banget. Gede banget, Pak. Paham ya? Rumah saya di Gading Kirana, Pak Anto tahu, masih hari ini masih ada. Itu mau disita. Makanya mendingan rumahmu mau disita dulu, baru kamu ngotot kayak saya kali. Betul? Betul nggak? Rumah yang mana, Pak? Saya juga ngontrak. Gimana? Makanya gara-gara kamu nggak punya rumah, nggak disita, jadi kamu hanya santai-santai. Tapi giliran habis waktu kontraknya baru ngotot. Ngototnya ngapain? Cari utangan. Kan capek hidup begini. Kok mau Anda ini dipermainkan dengan utang? Gara-gara mudah untuk melakukan utang, akhirnya berutang lagi. Jangan mau. Jangan kita dikalahkan dengan suasana pola pikir kita. Maaf loh ya. Nggak ada leader ngomong kayak hari ini. Ada nggak saya tanya? Kayak saya ngomong gini lah, ada nggak? Yang ada marketing ngomong ini terus. Nggak ada ngomong kayak gini nih loh, buka midah Anda ini. Karena saya nggak tiap ketemu ngomongnya kayak gini loh, maaf loh. Anda ini mau take off, kapal terbang kalau mau take off itu kayak apa? Udah siap untuk terbang kan, betul? Makanya saya persiapkan landasan pikiran Anda, hati Anda dulu. Tanpa dua itu tadi, percuma. Bulan depan saya ke sini, nanti Anda kayak robot aja.
WC mana? Loh, sudah tahu kalau WC kan pasti di belakang, masa WC di depan? Nggak mungkin. Nggak perlu nanya lah, dalamnya ke belakang. Baru di belakang nanya WC mana. Gitu. Paham kan? Betul ya? Coba Pak, Bapak berapa lama di MLM? Baru. Oh baru. Siapa yang sudah lama di MLM? Oke. Sudah lama di MLM. Sini duduk sini Pak. Duduk depan sini loh. Bapak kalau duduk Pak. Kalau depan saya kan kecipratan ludah saya nanti kan. Duduk Pak. Saya balik dulu, so mereka lihat saya sudah datang. Oh iya. Berapa lama Pak di MLM? Saya kayak kenal MLM tahun 95. Coba. Mulai CNI waktu itu. Dari CNI. Saya paling respect leader CNI. Dia jualan kopi kemana-mana. Dia ecer. Iya. Dan saya pelanggannya salah satunya dulu. Sebelum saya kenal MLM. Karena saya suka sekali dengan kopinya. Sampai orang yang selalu saya beli itu cerita. Mau rekrut saya, enggak usahlah saya beli saja. Cuman kurang sabar orang itu ngerekrut saya. Coba kalau dia sabar dengan hubungan emosi yang saya bicarakan tadi. Akhirnya saya terenyuh, akhirnya saya menjalankan. Akhirnya dia jadi upline saya kan. Paham maksud saya? Ini loh contoh. Bahwa orang itu lolos melihat saya, bahwa saya punya potensi. Nah sama dengan Anda. Anda juga pernah kelolosan. Orang yang membeli produk dengan Anda dianggapnya hanya sebagai pelanggan. Padahal dia adalah potensi. Coba kalau waktu itu ngerikut saya, membimbing saya, hari ini mungkin dia sudah enak. Ya dananya kayak begini coba. Paham nggak maksudnya? Oke, Bapak sudah dari tahun 95. Saya tanya Anda, Pak. Secara pribadi seperti ini, ada nggak leader ngomong kayak gini nih? Kayaknya cuma daftar, baru bilang, beli lagi produk. Terus bicara kolbu gini nggak ada nggak, Pak? Kita cari bonus, oh belum cukup. Tupoksi dulu apa? Tutup poin. Apalagi baru join, belum daftar lagi ya. Kira-kira bisa nggak ngobrol begini nih? Dia sibuk, banyak sana sini dia temui. Saya tidak tahu temui untuk dia. Karena di MLM lain tuh, untuk mau ketemu dengan peringkat tingginya, itu harus punya standar levelnya. Betul ya Pak? Bapak sering ketemu dengan Pak Alek Iwe? Kayaknya satu kali melalui video. Video saja, coba mati nggak? Sudah member dan sudah banyak jual kopi. Masih lihat video. Hari ini belum masuk member, ayo sumpah kalau masuk member. Sudah ya? Kemarin baru ambil formulir. Oh, formulir. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Berarti tanda-tanda akan melakukan keputusan. Join pun belum, tapi sudah ketemu biangnya Keling coba. Artinya apa? Inilah Keling. Kita tidak pernah membedakan. Dan saya tidak memberi batasan kepada siapapun yang mau ketemu dengan saya. Tetapi maaf, jangan kemudahan ini Anda tidak lakukan dengan sungguh-sungguh untuk merubah hidupmu. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Paham maksud saya? Tetapi dengan kedekatan ini, kemudahan ini Anda bisa bertemu dengan saya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Percaya. Kayak Mas ini, baru pun muda. Saya bicara dari tadi dia dengan tabah duduknya. Padahal dalam hati gua kayaknya parah ini. Umur berapa Mas? 21. Tepuk tangan dulu, luar biasa kan? Saya kalau kenal MLM kayak Anda umur 21, hari ini saya mungkin sudah punya gedung kali. Saya kenal MLM baru umur 41,5. Gara-gara beli kopi melulu itu. Jadi saya dulu nganggap MLM ini rempah. Mengecilkan. Padahal saya sering berhubungan orang MW, saya beli juga Nutrilite-nya itu kan. Jadi
Orang CNS selalu saya beli kopinya. Artinya apa? Disitulah wujud bahwa kalau Anda bisa paham mengenal orang itu dan mampu untuk persuade itu merubah orang itu yang tadinya pembeli menjadi pelaku, sukseslah Anda. Paham maksud saya? Itu. Makanya tolong pelanggan-pelangganmu deketin lagi. Lakukan hubungan emosional tadi. Kalau hubungan emosional, bagaimana caranya Jalin? Dia lagi ngawinin anaknya, kita bantu, masang tenda, ngurus kursi, bersihkan selokan, nggak apa-apa. Iya, paham maksud saya? Oh, bantu hitung amplop. Oh, itu bukan bantu. Kalau ngitung amplop ada lengah sedikit, slap gitu kan. Bantu kok ngitung amplop. Nggak dipercaya kalau bapak-bapak yang ngitung. Ibu-ibu biasanya yang ngitung itu. Itu pun kalau nggak keluarga nggak disuruh. Paham maksud saya? Lakukan hubungan emosi begitu. Kalau Anda nggak punya waktu begitu, nggak apa-apa. Datang sekali, bawa anggur 20 kilo. Ayo. Besok datang lagi, beli apel Australia. 50 kilo kasih dia. Hari ketiga Anda manyun, saya aja nggak makan itu apel sama anggur katanya. Tapi ngasih orang kilo-kilo. Paham maksud saya ya? Lakukan hubungan emosi itu. Kalau sudah deket, apapun yang kita ini, orang itu welcome. Makanya tanda-tanda ketika prospek kita, dia selalu menutup diri dan selalu menolak, selalu bicaranya tidak match dengan omongan kita, itu tanda-tanda belum Anda lakukan hubungan emosional tadi. Paham maksud saya? Tetapi ketika Anda ngomong, oh begitu ya. Oh, loh, saya ada, tapi di sininya masih sakit. Oh, berarti dia respon. Paham ya? Itu tandanya bahwa dia mulai mau berkomunikasi. Nah, kalau sudah begitu, terus lakukan. Ditingkatkan terus. Bukan percintaannya yang ditingkatkan ya. Nanti akhirnya dari 1 punya 2. Sampai 4 kadang. Nah, itu beda lagi ceritanya. Tapi alhamdulillah setelah ketemu kemarin, batuk sudah mulai sedikit menghindar. Saya minum es jeruk. Oh, tak bikin minum klorofil jadi hilang. Ini malah minum es jeruk. Ya ampun. Oh, minum VCO. Oh, belum. Nanti pulangnya ya. Saya dikasih kemarin 1 biji. Oh iya, yang coba itu kan. Kalau ada lagi hari ini, alhamdulillah. Oh iya. Oh, belum diminum, alhamdulillah belum diminum. Tapi kan udah di. Oh ya ampun, orang lain 1 aja nggak dapat. Ada yang sedekah kemarin sama saya, mau pulang, bawa pulang ini, aku bawa pulang. Oh, berarti nggak yakin yang minta itu kemarin ya? Punya saya sudah minum, tapi pas mau keluar dikasih sedekah. Saya di rumah masih ada 10 kotak itu ada. Mau bawa pulang dari Jakarta. Diminum Mbak itu. Kalau VCO itu enak kalau diminum rutin tuh, jadi kita nggak lelah, nggak capek. Karena jinten hitamnya itu loh. Sauda VCO-nya itu ya. Saudanya. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, jadi proses ketika nanti Anda sudah siap, pemikiran kita sudah welcome, udah open mind, bentuk komitmen hati Anda sudah Anda lakukan, terus kemudian Anda membuat program kerjanya. Wih, itu ya, jangankan orang, setan pun melarang, Anda tabrak. Itu kekuatan daripada apa? Pikiran, hati, dan tindakan. Ngeri itu. Dan kalau 3 ini Anda sudah siapkan semuanya, kalau sampai Anda tidak menjadi Royal Crown Ambassador, bohong.
Ya Pak ya. Bapak aja ketemu Alek Iwe di video saja ya. Aku cari orangnya entah kemana. Iya sekarang nggak tahu kemana dia. Saya pernah sekali ketemu di pesawat tapi. Saya pun idola saya dia itu. Banyak motivasi-motivasi saya dengarkan. Termasuk Robert Angkasa juga. Dari MW, ya. Nggak artinya, ya kita ini walaupun dari kelurahan apa, kalau memang itu bisa mendidik kita, kenapa takut untuk belajar? Ya, jangan, makanya kalau ada momen-momen seperti ini, terus nanti ada Pak Anto bikin training atau apa, ya, itu ikutin. Makanya selalu dikatakan kan, pertemuan apa yang anu? Pertemuan yang paling penting. Yang paling penting pertemuan apa? Dan tidak dihadiri. Iya, itu kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang dibicarakan. Anda aja telat tadi datangnya. Saya hadir. Iya hadir tapi terlambat, tapi mendingan. Ngurusi sapi dulu. Oh iya. Padahal tadi saya sudah bagi-bagi uang, iya ya. Gara-gara terlambat gak dapat rezeki jadinya. Tapi insya Allah kalau rezeki kita akan kemana? Iya. Emang nyari alasan ada. Itu namanya ngeles. Ngeles. Baik. Ya jadi Bapak Ibu, saya ini kan sebagai partner, Anda ini kan rekan saya dalam berbisnis kan. Tidak ada kuasa saya untuk bisa menekan Anda. Tetapi yang ada adalah hati saya berbicara dengan Anda. Makanya kalau layak untuk kita perjuangkan bisnis ini, ayo. Bulan depan saya yakin. Ya dengan pandangan Anda, dengan niat Anda mau hadir hari ini, itu tanda bahwa Anda mau serius. Ya karena bukan apa-apa Bapak Ibu. Orang di luar sana yang belum kenal kita, lebih banyak lagi yang lagi galau. Dan ini momen kita untuk meraih. Paham Bapak Ibu? Ingat ya. Kenapa? Karena ekonomi tidak baik-baik saja. Ya memang untungnya Anda mau ke daerah itu nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena orang daerah itu masih lebih sejahtera daripada orang Makassar. Dia masih punya lahan, dia masih punya sawah, dia masih punya kebun. Ketika panen dia menikmati, betul ya? Tapi kalau orang Makassar nggak punya apa-apa. Itu pun hanya gaji misalnya. Coba bayangkan. Sekarang pun kemarin di data survei ya, dinyatakan dalam pro rata orang Indonesia itu tabungannya rata-rata hanya sisa 1,5 juta. Ngeri nggak? Lihat itu di berita-berita itu. Artinya apa? Artinya parah sekali ini keadaan ekonomi sekarang ini. Memang nggak gampang nanti dengan Anda ketemu orang terus akhirnya suruh join 4.450.000. Mudah atau susah? Mudah apa susah? Susah-susah gampang? Atau gampang-gampang susah? Susah. Apa tadi? Susah-susah? Susah. Terakhirnya apa? Susah gampang. Nah, terakhirnya? Susah lagi. Loh, enggak terakhirnya tadi loh apa kata-katanya? Gampang di? Ya sudah kan, berarti terakhirnya gampang. Gampang-gampang? Nah, gampangnya berapa kali? Susahnya? Nah, berarti masih lebih baik kan? Paham maksud saya? Jadi nggak ada sesuatu itu yang udahlah pola pikir kita. Mindsetnya itu kalau dirubah keren, ya. Dan ke depannya, ayo. Kalau hari ini sering nganggur, misalnya dalam 1 minggu ada jam-jam kosong, itu kita malah lebih santai. Jam-jam kosong itu kita sediakan kalau perlu buatkan program kerja. Isi. Kan Anda tahu kan dari Senin sampai Sabtu Minggu. Mana yang kosong? Oh saya Jumat misalnya habis sholat apa? Jumat malam. Sholat Jumat jam 1.
biasanya saya nggak ada kegiatan. Nah itu mulai program kan, janjian sama orang misalnya. Paham ya? Ini contoh. Nah coba kalau dalam hidup Anda, Seninnya penuh, Selasanya penuh jadwal, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, penuh semuanya. Keren nggak? Paham ya? Nah itu coba di anu. Nah kalau masalah manajemen waktu nanti sama Pak Anto itu bisa ya Pak Anto, mungkin nanti bisa diberikan wejangannya. Ya. Jadi begitu. Baik. Sebelum saya tutup, ayo kita tanya jawab. Masalah apapun, walaupun masalah keuangan kayak masalah apa, ayo kita bedah. Mau kawin lagi kayak ngomong sama saya juga. Bukan kalau ada calonnya juga saya mau ikut juga kali ini. Oke, apa yang mau ditanya? Baik, Pak. Ya. Saya mungkin hanya berpikir ternyata ada bisnis yang kalau saya tahu, karena saya memang jujur, Kelly pernah saya dengar, tapi saya tidak pernah mengikuti perkembangan. Ibu Ani panggil saya saat itu saya sakit, tetapi dengan saya berpikir Ibu Ani bicara sama saya, walaupun saya sakit waktu itu langsung datang di sini, kedua kalinya ketemu dengan Pak Anto juga, ke rumahnya Pak Anto dengan bincang, kemudian Pak Anto berikan penjelasan di situ. Saya bilang sama Ani, apa yang kau lakukan selama ini, kok Pak Anto bisa konsisten bertahan dan sukses, kamu tidak. Dan disitulah saya mulai bangun komunikasi dengan Pak Anto, dan Pak Anto sudah luar biasa memberikan masukan-masukan dengan saya dan kenal Kelly ini. Jadi disitulah saya mengambil keputusan bahwa seperti tadi Bapak bilang, apapun itu yang masuk sudah abaikan saja. Jadi saya apapun yang terjadi, dan saya tidak melihat lagi siapapun, tetapi perusahaannya saya lihat kok bisa bertahan sampai sekarang. Betul. Kenapa kita tidak konsisten? Kenapa kita tidak bertahan? Ya. Perusahaan yang abal-abal yang kita tidak kenal siapa, apa yang masa depan diberikan, yang kita berdarah-darah perjuangkan. Betul. Nah itulah Pak malu saya, dan saya sangat bersyukur karena Ibu Ani tidak henti-hentinya dirumuskan saya untuk sukses lagi. Yeah. Nah, karena Pak dari situ sampai saya jujur Pak, saya banyak merubah pola pikir saya setelah saya ketemu Pak Anto, membaca juga apa di situ, motivasi di situ. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Jadi saya sudah memutuskan apapun rasanya, insya Allah pilih pasti akan saya penuhi. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Ya artinya begini Bapak Ibu ya. Ketika kita terfigur dengan satu ustadz, ketika ustadz itu melakukan sesuatu, kan ustadz ini juga manusia. Ternyata dia salah melakukan dalam hidup misalnya, akhirnya kita terus macet, merasa kitanya kayak nggak mau beriman lagi. Salah nggak kira-kira itu? Salah. Nah lebih baik jangan kepada ustadznya, tetapi kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Artinya itu, enggak, ini contoh. Sama seperti Keling. Kalau ibu dengan Pak Anto, ataupun dengan Bu Ani, ataupun dengan saya, ibu nanti akan kecewa. Karena saya juga manusia. Tetapi kalau ibu nanti dengan Kelingnya, dengan perusahaannya, beda enggak Bu? Ya artinya gitu Pak. Saya ada hadir di sini karena Kelingnya saya lihat. Makanya itu, makanya yang seperti ibu tadi sampaikan kan, artinya ibu berarti tidak salah, paham ya? Apalagi diteliti lagi, Keling sudah 23 tahun, diteliti lagi bahwa produk-produk Keling cukup unggulan. Kan Keling bisa besar bukannya karena sekedar perusahaan, tetapi dari leadernya, dari produknya, dari marketing plan-nya. Jadi menyeluruh, bahkan dari support sistemnya. Jadi keseluruhan ini, saya sukses bukan karena saya. Tapi karena siapa? Karena tim saya, karena sayanya juga,
punya komitmen, karena kelingnya yang memberikan berkontribusi dengan saya, berpartner dengan saya, makanya saya lakukan maksimal. Jadi nggak bisa mengakui bahwa Santoso hebat. Kalau itu kuat dari mulut saya, berarti naif mulut saya. Sombong. Tetapi saya sukses karena Anda. Ya. Paham maksud saya? Ya, Anda bisa lihatlah. Gaya saya ini ada sombongnya enggak? Saya sombong hanya karena hutang saya cerita. Makanya mau sombong-sombongan gede mana hutangmu dengan hutang saya. Loh iya toh? Kan saya pernah cerita toh waktu beberapa bulan lalu, betul ya? Hutang saya waktu mulai keling 800 juta di bank. Anda berapa hutangnya? Itu 23 tahun yang lalu loh. Nah, sombong itu masalah hutang. Tapi kalau sombong tentang harta, sombong tentang yang dihasilkan, waduh, bukan tempatnya. Paham ya Bu ya? Tapi kalau misalnya setelah acara ini kita makan bersama, kira-kira mantap nggak? Di rumah masing-masing ya. Enggak, panitia sudah nyiapkan makanan buat kita Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Uci itu. Ya. Oke, mantap Ibu. Ada lagi yang lain? Ayo. Nggak usah malu-malu. Jadi ini momen untuk membuka diri kita, apa yang menjadi keraguan, apa yang menjadi ketakutan. Bu Nana. Bu Nana mana Bu Nana? Ayo Bu Nana. Ya Pak, sedikit. Oke. Banyak juga nggak apa-apa. Kan sekarang kita tahu ya teknologi zaman internetan gitu ya. Iya. Kan sebagian besar sama saya pribadi kan masih gaptek gitu Pak ya. Jadi gimana kan yang saya lihat ini di Kelly kan ada aplikasinya untuk mempermudah misalkan kita bisa menjual atau karena kenalkan bisnis ini kepada orang lain. Yeah. Nah saya tujuan saya itu yang saya mau prospek itu lebih kepada ibu-ibu yang ibu muda maupun yang ibu tua. Ya, yang Pokoknya ibu. Ya, yang tidak punya waktu untuk bisa keluar banyak karena mungkin karena ada anak, kan ada kewajiban melayani keluarga terutama suami. Yang saya ingin itu bagaimana kita dapat trainingnya lebih intensif mengenai pelatihan internet atau karena maksud saya bagaimana ibu-ibu rumah tangga itu bisa berpenghasilan juga lebih besar, karena kalau kita melihat contoh misalkan leader-leader kita yang memang punya waktu untuk bisa keluar daerah, baik itu ke kabupaten maupun ke provinsi lain, kalau dia sukses pasti kan mereka berkata demikian, pantas kalau dia sukses karena dia bisa tinggalkan suami, atau dia tidak punya suami, gitu kan? Nah gimana kita ini yang punya anak kecil, yang punya keluarga yang harus diurus, tapi kita juga bisa berpenghasilan kayak Ya. Nah saya tanya Ibu sekarang sebelum Ibu selesaikan pertanyaannya. Kira-kira enak mana merekrut ibu-ibu tuh yang lagi nggak punya waktu ngurusin anak, atau nyari ibu-ibu yang punya waktu? Iya, artinya yang nggak punya anak kecil, yang bisa datang ke keling dan sebagainya. Enak mana? Punya waktu ya. Nah, artinya saya paham maksud Ibu tadi. Saya coba sampaikan. Artinya gini, ketika kita sekarang memulai, bukan kita memilih ya. Memprospek orang tidak boleh memilih. Dan tidak mengkategorikan ini layak atau tidak. Tidak boleh. Ketika ada orang datang kepada saya welcome. Tetapi nanti secara alam itu nanti akan terseleksi. Paham ya? Kenapa? Karena kita juga punya keterbatasan. Ibu mau mengonlinekan orang,
atau ibu-ibu di rumah yang punya anak, tetapi orang itu tidak punya niatan mau berubah. Gampang atau susah, Bu? Nah, daripada kita mikirin, emang ibu ini dari pemerintahan atau dari Keling? Kalau dari Keling, mulai kita selektif. Artinya, yang layak, yang mampu kita lakukan. Paham ya, Bu ya? Tetapi kalau ibu dari departemen kewanitaan atau apa istilahnya ya, sosial misalnya, nah itu beda. Artinya untuk ke depan, Bu, selektif. Siapa yang berhadapan dengan kita itu yang layak untuk menjadikan keluarga kita. Paham ya? Ya, apa prioritasnya tadi? Kalau bahasa Maduranya to be priority. Nah itu tadi, diprioritaskan. Paham ya, Bu ya? Program PKK untuk mensejahterakan ibu-ibu rumah tangga. Enggak, itu boleh. Enggak, kalau PKK nanti kan ibu bisa ke kelurahan-kelurahan kan? Untuk ikut supaya apa? Kita dapat prospek baru. Cuman kalau secara makronya, luasnya, ya mungkin saya juga nggak sempat mikirin yang itu kali, Bu ya. Bukan mikirin Anda ini mau aktif aja, udah alhamdulillah. Apalagi mikirannya. Maksudnya paham ya, Bu ya. Tapi intinya saya maksud Ibu saya bisa tangkap. Artinya Ibu ingin merubah pola pikir ibu-ibu yang ini yang bisa melakukan part time. Nah, kalau saya pribadi, ini pandangan saya, Bu ya. Saya lebih senang orang yang bisa full time. Kenapa? Prioritasnya lebih maksimal. Sehingga apa? Berdiri semua. Duduk semua. Itu yang dibilang rambate ratahayu. Duduk sama rendah, berdiri. Paham maksud saya? Nah, itulah network. MLM adalah realitas. Kenapa? Karena kita juga punya keterbatasan tadi. Paham ya, Bu ya? Jadi idealismenya itu boleh, tapi itu target nanti. Ketika Ibu jadi Santoso, nah Ibu gantikan saya. Karena bonus sudah gede, baru mensejahterakan. Saya aja nggak sanggup untuk itu. Kenapa? Karena saya datang ke kota-kota adalah selektif. Prioritasnya siapa? Adalah orang yang di depan saya. Ini yang menjadikan selektivitas saya. Paham ya, Bu ya? Tapi mantap. Pemikiran Ibu luar biasa. Tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan dong. Kalau perlu nanti saya kalau ketemu Pak Prabowo saya akan sampaikan. Ya nggak, siapa tahu nanti jadi apa Ibu peran wanita kan, Menteri apa itu? Pemberdayaan. Kemberdayaan. Ini luar biasa nih, ini dalam silsilah kenegaraan paham ini cocok juga nih dijadikan wakil lurah ini. Ya. Oke, mantap. Oke, ada pertanyaan lain lagi, ayo. Ayo. Pak dosen. Oh, Bapak dosen. Oh, siap. Pak dokter. Oh. Terima kasih, Pak. Saya gembira karena semangat membaca. Baru 2 kali ketemu saya dulu waktu 2007 saya ikut juga. Oh, terus baru sekarang ini? Iya. Pantes saya cari-cari kemana Bapak itu. Oh, ternyata Bapak yang waktu itu datang. Iya, yang hilang. Memang profil itu yang saya tahu itu. Oh. Tapi memang saya hanya konsumsi saja. Mencari saja, mencari pelanggan saja. Oh iya. Nah, pernah berpikir untuk Mau kembangkan. Jadi begitu banyak apa namanya itu godaan ujian. Saya sama lingkungan juga banyak juga di tempat yang lain. Oke. Terima kasih Pak, itu yang saya kemudian untuk saya Pak, untuk pribadi saya sendiri, saya memang termasuk orang pinggiran dalam PLN. Selalu hanya itu saja meramaikan, tapi juga kadang-kadang juga menyala-menyala. Saya juga bersemangat. Iya. Nah, kalau itu saya bisa betul bisa saya kencangkan, saya bisa juga seperti Pak Santoso. Saya bisa juga. Iya. Dan saya bisa juga berbicara seperti itu. Karena ilmu itu ada. Betul. Basicnya ada. Ya, jadi itu yang saya. Nah sekarang yang jadi hal yang saya ketika sama Pak, itu saya trauma dengan MLM. Itu penyakit di mana-mana. Iya.
kawan-kawan itu yang saya anggap bisa menjadi sponsor saya, sponsor mereka, saya nggak punya pikiran untuk ambil lagi mereka. Bahkan bisa kita ini melemahkan lagi kan? Iya. Mendorong lagi. Ini barangkali yang perlu diperkuat bagaimana ini menjadi sebuah yang luar biasa. Tapi memang itu memang bisa kita jadikan sebagai sebuah hal yang patut menjadi sebuah tren untuk kita. Kenapa kita tidak berbuat untuk kedepannya? Itu yang pertama. Itu ya. Yang pertama, baik. Yang kedua, MLM itu selalu ada produk-produk unggulan. Ini saya lihat ini perlu memang pencarian terus. Ini harus mencari produk yang memang unggul dan merebut itu seperti tadi yang tadi. Belum ada yang lain. Iya, Netlife. Saya pernah Pak ambil Kang Motor itu 37. Waktu itu, sekarang udah hampir 50 Pak. Itu kan ini kan dijadikan sebagai sebuah bentuk seperti tadi. Iya, inovatif lah. Iya. Ini juga perlu pengkajian apa bedanya itu ya ada ya. Dan ini saya kira memang menurut saya mungkin saya hanya masukan saja untuk bagaimana Keling ini. Saya memang sudah dari dulu memang saya sanggup Keling. Ini gimana ke depannya Keling ini bisa merekrut banyak produk-produk yang paling hebat. Ini barangkali hanya saya barangkali. Dua ya, baik. Tepuk tangan dulu buat Bapak kita. Nggak, artinya seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa gimana sih caranya supaya Keling ini mencuat lebih, bahkan bisa menjadikan patokan buat orang itu bahwa MLM itu Keling, kan itu Pak ya. Dan itu sudah pernah saya lakukan Pak, sampai satu Indonesia. Ketika target kita waktu itu dengan Pak Rasi ngobrol-ngobrol, kalau bisa kita targetkan minimal setiap rumah ada 1 botol klorofil. Setiap rumah. Dan waktu itu terjadi, walaupun tidak setiap rumah, minimal sekitar 20% lah orang sudah mengenal Keling dari masyarakat Indonesia. Bukan ada klorofil ya, sudah pernah minum klorofil. Karena berapa juta botol Keling sudah menjual dari tahun 2002 sampai hari ini. Paham ya Pak ya? Artinya apa? Untuk bisa menjadikan seperti itu, jangan kita hanya melihat, mendengar, dan kita duduk. Makanya saya harapkan kepada Bapak, peran Bapak nanti berkontribusi dengan kita. Tujuannya apa? Jadilah Bapak ini seperti Santoso. Walaupun bukan di sini Pak, mungkin Anda segan. Di mana? Adalah di daerah-daerah. Buatlah kumpulan-kumpulan. Hari ini Anda mendengarkan cara saya bicara, betul ya? Ada semangatnya enggak? Ada omnya enggak? Ada pakai hati enggak? Paham maksud saya? Lakukan ini di daerah-daerah. Yang itu adalah komunitas Anda. Dan kalau Anda lakukan seperti itu, dalam waktu dekat, mungkin setahun lagi, Anda sudah bukan bicara di sini, tetapi di panggung pada saat pertemuan kemarin. Ini momennya, dan saya menunggu. Anda pikir saya ngomong terus begini nggak pegel? Kaki saya pegel, waktunya duduk nggak bisa duduk, masa saya ngomong sama duduk? Kedua mulut saya juga pegel, ya kan? Ketiga saya ngomong ini kan pakai sampai dia pun si speaker kurang ajar juga ini, ngambek dia. Artinya apa? Bukannya saya senang jadi pembicara, tetapi saya layak untuk memberikan contoh kepada Anda bahwa seorang pemimpin harus mampu untuk melakukan apa yang menjadi keperluan kita. Saya tunggu Pak, ya. Karena kalau Anda berkontribusi semuanya di sini, maaf. Kalau Anda di MLM lain, mungkin syaratnya terlalu banyak. Tapi kalau di Keling, tidak ada syarat. Yang penting, bahasa Anda adalah bahasa yang mendidik tentang Keling. Bahasa kita adalah bahasa yang merubah pola pikir kita.
bahasa kita adalah bahasa yang mendorong untuk kita mencuat, Anda diperlukan di sini. Tepuk tangan dong kalau udah ada. Paham maksud saya? Kayak ibu ini, saya yakin ibu tidak lama lagi akan berdiri di sini. Terus jangan nganggap Bu Dokter ini senyum. Ini kalau sudah bicara ngeri.